Apa kae? Masang apa kae londo kae? Kok abang putih biru? Apa lampunya disco kae? Kayak lampunya disco. Jangkrik, kalau sekutu ya ini. Ini anak nang omah ngopi. Sekutu karo londo teko maneh lho ya. Jangkrik. Nek sapa kalas kok ini. Sem. Sapa iki? Woi. Rono wis. Aku sik ning kene. Tenang dhisik wis. Pokoke engko nek musuh bedilen ngene lho. Lek musuh gak bedil, ya kowe bedilan dhewe. Iki perang musuh. Londo ya. Londo balik maneh. Mari merdeka winginane iku lho, balik maneh bareng sekutu. Sekutu melu pisan. Lek sapa kok ning kene iki? Aduh. Mumpung enek nampang dhisik iki. Sakjane suwejuk ning kene hawane, ning pinggir pantai. Ning apa iki jenenge? Apa jenenge? Ning bako-bakoan ki apa lah jenenge. Ngene iki lah pokoke. Suwejuk jane. Biasa aku nang jurang tangis, saiki pindah rene dhisik sementara. Tanggal 19 September 1945, 19 September 1945 terjadi peristiwa di Surabaya, yaitu perobekan bendera merah putih biru menjadi merah putih oleh para pemuda Surabaya, rakyat Surabaya, arek-arek Surabaya. Di Hotel Yamamoto. Lho kok iso ngono kedadiane piye? Ya jelas ono critane, gak mungkin gak ono critane. Nah, ngene. Suwi gak tau cerita. Aku bingung. Nah, dina kuwi ya. Nang Surabaya iku ning Hotel Yamato utawa iku Hotel Oranye. Nah, disebutan ngono kuwi. Hotel Yamato kuwi digawe markase sekutu. Markase sekutu. Lah nyapa sekutu nang kono? Sing jelas sekutu nang kono ora main remi. Ora main domino ora lho ya, ora. Sekutu kuwi nang kono menjadikan Hotel Yamato markas soale kangge menyelamatkan tawanan-tawanan wong-wong Eropa, wong-wong Londo sing ditawan karo Jepang. Mergo Jepang wis kalah perang karo sekutu. Nah, nang kono kuwi dadi markase sekutu. Nah, akhirnya di situ ada gerombolan. Kok gerombolan, bukan gerombolan lah ya. Bahasanya kok gak penak. Ada beberapa orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. Plukman. Nah, ngono lah kira-kira jenenge. Plukman. Gue salah bener no dhewe lho ya. Plukman. Nah,
wong-wong londo kuwi lah kok mengibarkan bendera merah putih biru nang ndure menara Hotel Yamato kuwi. Nah, ngono. Nah, setelah mengibarkan ya akhirnya para pemuda Surabaya, rakyat Surabaya weruh. Wah, ngopo kae? Masang ngopo kae londo kae? Kok abang putih biru? Apa lampunya disco kae? Kayak lampunya disco. Apa kae? Iya ya, lampunya disco kae paling Belanda masang lampu disco. Abang putih biru. Ya mosok lampunya disco to cak lah cerita kuwi ya. Ya ora apa-apa lah, ben nek lucune ngono lho. Duduk lampunya disco. Nah, Belanda masang bendera merah putih biru. Akhirnya rakyat Surabaya ngerti, rame, pegel. Mergo apa? Apa maksudnya kae? Belanda, apa maksudnya londo kok masang bendera abang putih biru? Wong Indonesia wis merdeka. Tujuannya apa kae? Nah, ngono. Akhirnya berita itu terdengar oleh Residen Surabaya waktu itu. Residen iki padha karo ya kaya gubernur lah ngono lek saiki ngono kuwi. Nah, jenenge Pak Sudirman. Akhirnya Pak Sudirman mengambil inisiatif teko nang Hotel Yamato kuwi kangge nemoni Mr. Plukman. Pak Sudirman marani. Kula nuwun, Pak Plukman wonten. Ya ora ngono kuwi to, cak lah ya mosok sebegitunya. Kok kaya arek cilik. Ya ora lah ya enggak ngono kuwi. Wis Pak Sudirman marani Pak Plukman. Tujuannya adalah minta izin api-api datang baik-baik agar orang-orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman menurunkan bendera londo kuwi mau. Akhirnya Pak Sudirman datang. Kira-kira ngene iki lah. Mr. Plukman, saya mohon maaf. Apa tujuan Anda mengibarkan bendera merah putih biru di hotel ini? Kami jujur tidak mengizinkan karena Indonesia ini sudah merdeka. Sudah merdeka sendiri. Jadi saya harap Mr. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda itu. Oh no, sing Pak Sudirman kira-kira lho ya. Akhirnya Pak Mr. Plukman menjawab, "What? Saya tidak akan menurunkan itu bendera. Karena wilayah Indonesia ini, Hindia Belanda ini adalah kekuasaan kami. Masih dalam kekuasaan kami. Karena Jepang sudah kalah dari sekutu. Dan kami berhak mengambil alih tanah Indonesia ini. Dan kami berhak untuk mengibarkan bendera kami." Oh no, kira-kira ngono kuwi lah. Akhirnya terjadi disitulah mungkin ya diskusi perdebatan. Nah, ternyata akhirnya di perdebatan itu Mr. Plukman nesu, marah. Dia tidak mau menurunkan bendera itu karena dalihnya bahwa Jepang telah kalah dengan sekutu dan wilayah Jepang itu adalah wilayah Belanda pada masa lalunya dan Belanda berhak mengambil alih wilayah yang telah dikuasai oleh Jepang itu. Oh no. Mr. Plukman marah, bahkan dia menodongkan senjata nong Pak Sudirman. Pak Sudirman kaget. Nah, waktu itu Pak Sudirman ono koncone, ya kuwi jenenge Sidik. Pak Sidik apa Mas Sidik, gak paham ya. Yang iku diceritakan iku namanya Sidik. Dengan sigap Sidik lalu menendang karena dia merasa terhina ditodong senjata karo Mr. Plukman. Senjatane Pak Plukman, Mr. Plukman ditendang karo Sidik. Tos, akhirnya senjatane mencelat, meledos. Tuwas, ngono. Akhirnya baik seneng jaba ruangan, di luar ruangan maupun di dalam ruangan di hotel itu kaget, ada apa? Soalnya di luar itu rakyat Surabaya wis menunggu, menanti-nanti kabar itu. Dan jero hotel kono ada banyak pasukan sekutu dan pasukan Belanda. Wah, akhirnya saat itulah juga terjadi perkelahian antara Sidik dengan Mr. Plukman. Diceritakan di situ Mr. Plukman sampai tewas. Bahkan Sidik pun juga tewas karena dikeroyok oleh teman-teman Mr. Plukman di hotel itu. Oh no, ceritanya itu. Wah, guys, ya mungkin gaduh ya, waduh.
Pak Sudirman sempat metu wis akhire metu wis. Nah, akhirnya arek-arek Surabaya, para pemuda Surabaya wis nekat naik ke menara Hotel Yamato dan merobek warna biru bendera Belanda itu. Watos dicokot, cokot suwek krek, dan dikibarkannya lah kembali. Akhirnya warna biru ini dibuang, yang ada tinggal merah dan putih. Akhirnya merah putih dikibarkan kembali. Rakyat Surabaya berteriak merdeka, berkibar maneh bendera Indonesia. Oh iku lho, makane. Nek dipikir, kalau kita pikir hanya membela selembar kain, kalau dipikir, tapi itu bukan kain sembarangan, itu kain perjuangan, kain yang penuh makna bagi bangsa Indonesia, sampai mengorbankan nyawa, sampai sebegitunya. Nggak gemen-gemen, nggak main-main itu. Nggak rela bendera merah putih diganti dengan merah putih biru, karena Indonesia ini sudah merdeka, nggak rela. Akhirnya berjuang seperti itu sampai mengorbankan nyawa. Lah saiki kon masang gendera wangene ram. Sing alasan lek Agustus gak ono kegiatan. Alah, masang gendera, nyapa gak masang gendera, Mas? Alah, males ning desa gak ono apa-apa Agustusan ora kegiatan. Ya enggak sebegitunya lah. Masang bendera itu mengibarkan bendera bukan karena atas dasar enggak ada kegiatan atau ada kegiatan Agustusan. Memasang bendera itu karena mengenang kembali perjuangan dulu untuk mengibarkan bendera merah putih itu loh. Seperti itu kok. Sekarang kok arep kok ngibarne ngono kok angel ram. Bahkan malah enek sing arep ganti karo gendera warna liya. Halah, terus kepiye to ngono ku? Ya, gak bagus, gak apik. Jadi mau sedikit cerita tentang kronologi bagaimana terjadinya peristiwa pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, yaitu perobekan bendera Belanda merah putih biru, dirobek birunya dan menjadi bendera merah putih dikibarkan. Perjuangannya seperti itu. Oh no. Piye? Kayaknya sih kan londo sekutu. Kayaknya isan. Wis ngopi-ngopi sik kono lho. Toh, ngopi-ngopi sik kono lho. Mumpung enek iki mboweke sapa ning kene mau. Nampang sik aku. Ngopi sik kono lho. Macam kopi sik, santai lah. Mungkin lek metu yo dibedil. Yo, itu tadi ceritanya singkatnya. Yes, artinya mempelajari sejarah itu yes penting ora penting tergantung awak dhewe. Mung hanya saran yes guna kangge kita mengenang kembali perjuangan dulu agar kita tahu sebegitunya perjuangan bangsa Indonesia, agar di saat kita ini tidak main-main, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, mengingat perjuangan mendirikan negara pada waktu itu sangat susah, sangat sulit. Banyak korban nyawa. Ngono lah. Aku mau sakjane ning kene ora berat. Ya nyemek gayane tok lah. Arep mancing. Wong miskin yang ngene iki. Arep pengen mangan iwak ya mancing. Tuku yang di duit. Aja curhat cak, ning kene aja curhat cak. Cerita-cerita agak satu curhat di sini ya. Ya wis ngono sampai ketemu maneh lho ya. Sing penting aja lali, bagaimanapun keadaannya, miskin kaya, dingin panas, harus tetap bahagia. Ya wis ngono wis, besok nek ketemu maneh. Ya masih ketek. Pakai